Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdullah Fakih dengan NPM 221063125035 yang merupakan mahasiswa dari kelas 3B Sistem Informasi. Ingin membahas mengenai pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, mungkin ya langsung saja ya pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu web. World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan web itu tuh merupakan suatu sistem informasi global yang menghubungkan berbagai situs yang ada di dunia ya. Yang ada di dunia, web ini tuh terdiri dari halaman web yang saling terhubung melalui suatu tautan hypertext. Nah, halaman web ini tuh juga dapat berisi suatu informasi dalam berbagai format ya, seperti teks, gambar, audio, ataupun video. Nah, secara sederhana juga tuh web dapat didefinisikan sebagai kumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet. Nah, halaman web ini tuh dapat berisi berbagai informasi seperti berita, artikel, produk, suatu layanan, atau lain sebagainya ya. Nah, web juga tuh terdiri dari beberapa komponen utama ya. Yang pertama mungkin seperti halaman web. Nah, halaman web ini tuh suatu dokumen elektronik yang dapat dilihat di web. Nah, halaman web ini tuh dibuat menggunakan bahasa markup ya, seperti HTML. Nah, yang kedua mungkin hyperlink. Nah, hyperlink itu merupakan suatu tautan yang menghubungkan satu halaman web dengan halaman web lainnya. Nah, yang ketiga mungkin protokol HTTP. Nah, HTTP sendiri itu merupakan suatu protokol yang dipakai untuk mentransfer data web antara server dan klien. Nah, mungkin yang terakhir yaitu ada browser web. Nah, browser web sendiri itu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Web memiliki berbagai fungsi, termasuk yang pertama itu informasi. Nah, web ini tuh merupakan sumber informasi yang besar dan beragam. Selanjutnya, mungkin pada bidang komunikasi. Nah, web ini tuh dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Nah, yang ketiga mungkin pada bidang pembelajaran atau pendidikan. Nah, web ini tuh dapat digunakan untuk belajar hal-hal baru yang ada di internet. Nah, yang keempat itu pada bidang hiburan. Nah, web ini tuh dapat digunakan untuk hiburan seperti menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game online. Juga tuh mengalami beberapa perkembangan ya, seperti web 1.0, web 2.0, serta web 3.0. Nah, perkembangan web yang pertama yaitu pada tahap web 1.0. Nah, web 1.0 sendiri itu merupakan suatu generasi pertama dari web yang berkembang pada awal tahun 1990-an. Nah, web 1.0 itu ditandai dengan situs web yang statis dan hanya dapat dibaca atau dilihat oleh penggunanya. Nah, pengguna web 1.0 sendiri itu hanya dapat melihat informasi yang disajikan oleh webmaster. Nah, dan tidak dapat berinteraksi dengan situs web tersebut. Nah, beberapa karakteristik utama dari web 1.0. Yang pertama itu situs web yang statis. Nah, situs web 1.0 ini tidak dapat diperbaharui secara dinamis. Nah, pengguna atau user itu hanya dapat melihat informasi yang disajikan pada saat itu. Terus yang kedua yaitu interaksi terbatas. Nah, pengguna atau user dari web 1.0 ini hanya dapat melihat informasi yang disajikan oleh webmaster. Mereka tidak dapat berinteraksi dengan situs web tersebut seperti memberikan komentar atau memberikan umpan balik. Beberapa contoh aplikasi atau web dari web 1.0 yang pertama mungkin Yahoo, NBC, CNN, Kompas, dan Google. Web 1.0, maka terus dilakukan pengembangan dari web 1.0 itu sendiri yang menghasilkan web generasi kedua yaitu web 2.0. Nah, web 2.0 sendiri itu merupakan web generasi kedua dari web yang berkembang pada awal tahun 2000-an. Nah, web 2.0 ini tuh ditandai dengan situs web yang lebih interaktif dan responsif ya, di mana si penggunanya itu tuh dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada halaman web tersendiri. Beberapa karakteristik utama dari web 2.0. Yang pertama, situs web yang dinamis. Nah, situs web 2.0 dapat diperbaharui secara dinamis. Pengguna atau user dapat melihat informasi yang terbaru dan yang paling relevan. Yang kedua yaitu interaksi yang lebih luas. Pengguna atau user dari web
2.0 dapat berinteraksi dengan situs web tersebut, seperti memberikan komentar, memberikan umpan balik, dan memberikan konten atau berbagi konten. Beberapa contoh dari situs web 2.0 yang pertama yaitu Spotify, Twitter, YouTube, Facebook, maupun Instagram. Adanya web 2.0, maka terus dilakukan lagi suatu pengembangan dari web 2.0 itu sendiri yang menyebabkan hadirnya generasi web ketiga yaitu web 3.0. Nah, web 3.0 ini tuh merupakan generasi ketiga dari web yang berkembang pada tahun 2020-an. Nah, web 3.0 ini tuh ditandai dengan situs web yang lebih cerdas, terhubung, dan personal. Nah, web 3.0 sendiri itu dibangun di atas teknologi baru ya, seperti blockchain, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, dan machine learning. Nah, teknologi-teknologi ini tuh menyebabkan web ini tuh menjadi lebih cerdas dan mampu memahami suatu informasi itu lebih mendalam lagi ya. Beberapa karakteristik utama dari web 3.0 yang pertama itu situs web yang cerdas. Situs web 3.0 ini sudah dapat memahami informasi dan memberikan hasil yang lebih relevan. Yang kedua yaitu web yang terhubung. Situs web 3.0 dapat terhubung satu sama lain untuk memberikan pengalaman yang lebih mulus. Yang terakhir mungkin web yang personal. Nah, situs web 3.0 ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya atau kebutuhan dari si user. Berikut merupakan beberapa contoh bagaimana sih web 3.0 ini dapat mengubah cara kita dalam menggunakan web. Yang pertama itu dalam penelusuran web. Nah, web 3.0 dapat memahami informasi di halaman web dan memberikan hasil yang lebih relevan. Yang kedua, pembayaran online. Web 3.0 dapat menggunakan sistem blockchain untuk melakukan pembayaran online yang lebih aman dan efisien. Yang ketiga yaitu media sosial. Nah, web 3.0 dapat menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat media sosial yang lebih personal dan relevan. Yang keempat yaitu e-commerce. Web 3.0 dapat menggunakan blockchain untuk membuat e-commerce yang lebih aman dan lebih transparan. Beberapa contoh dari hasil pengembangan web 3.0 yang pertama itu Coinbase, MetaMask, Tron, dan Dash. Setelah melihat dari perkembangan web sendiri, mungkin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu membahas mengenai apa sih itu DeFi. Nah, DeFi atau Decentralized Finance merupakan suatu ekosistem aplikasi keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain. Nah, DeFi ini tuh bertujuan untuk membuat layanan keuangan tradisional itu menjadi lebih terdesentralisasi, transparan, serta efisien. Nah, dalam sistem keuangan tradisional sendiri itu, layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, pembayaran dikendalikan oleh pihak ketiga. Nah, seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Nah, pihak ketiga ini itu sering kali mengenakan biaya yang tinggi atau biaya adminnya ya. Nah, dan memiliki kendali atas data penggunanya. Nah, DeFi ini itu akan menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga ini. Aplikasi DeFi itu menggunakan teknologi blockchain untuk memungkinkan si penggunanya itu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Nah, hal ini tuh membuat layanan keuangan menjadi lebih transparan, aman, dan juga efisien. Ada berbagai jenis aplikasi DeFi yang tersedia, seperti Decentralized Exchange atau DEX. DEX ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency secara langsung tanpa melalui perantara. Yang kedua, lending and borrowing platform. Nah, platform pinjaman dan peminjaman memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan cryptocurrency. Yang kedua yaitu stable coins. Stable coins merupakan cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan nilai terhadap mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Terus yang keempat yaitu increase protocol. Protokol asuransi ini memungkinkan pengguna untuk membeli asuransi untuk cryptocurrency mereka. Beberapa manfaat DeFi. Yang pertama yaitu transparansi. Nah, transaksi DeFi dicatat di blockchain untuk membuat transparansi untuk semua orang. Yang kedua yaitu efisiensi. DeFi ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang dapat membuat transaksi itu lebih efisien dan cepat.
Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Nah, DVI ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Dan yang terakhir itu faktor keamanan. Nah, DVI menggunakan teknologi blockchain untuk membuat aman dan dari peretasan. DVI memiliki banyak manfaat, namun ada juga beberapa resiko di balik perkembangan DVI ini tuh, termasuk kompleksitas. Nah, DVI ini tuh sangat menjadi kompleks untuk dipahami. Terus yang kedua yaitu faktor keamanan. Ini mana DVI itu masih sangat rentan akan resiko keamanan, yang dimana penggunaan blockchain itu masih merupakan teknologi baru dan ada resiko keamanan terkait dengannya. Terus yang ketiga yaitu volatilitas, yang dimana harga cryptocurrency itu masih sangat fluktuatif ya, yang dapat menimbulkan resiko bagi user DVI-nya. Nah, secara keseluruhan DVI merupakan suatu teknologi yang menjanjikan, yang dapat memiliki dampak besar pada industri keuangan. Nah, namun penting juga untuk memahaminya, manfaat dan resiko DVI sebelum berinvestasi atau menggunakan aplikasi dari DVI sendiri. Ada yang dinamakan CVI. Nah, CVI atau Centralized Finance merupakan suatu sistem keuangan yang dikendalikan oleh pihak ketiga seperti perusahaan atau institusi keuangan. Nah, CVI ini tuh menggunakan teknologi blockchain juga ya, tetapi tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Nah, CVI ini lebih mirip dengan sistem keuangan tradisional, tetapi menggunakan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansinya. CVI menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk yang pertama itu perdagangan cryptocurrency. CVI Exchange memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency secara langsung. Yang kedua yaitu pinjaman dan peminjaman. CVI Lending Platform memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan cryptocurrency. Yang ketiga yaitu staking CVI. Staking platform memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari cryptocurrency mereka. CVI itu memiliki beberapa manfaat ya, seperti pada sektor keamanan. Nah, CVI Exchange dan lending platform biasanya memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Nah, terus yang pada bagian aksesibilitas, nah CVI ini tuh lebih mudah digunakan daripada DVI. Terus untuk dukungan konsumen, nah CVI ini tuh biasanya menawarkan dukungan konsumen yang sangat baik. Nah, namun CVI juga itu memiliki beberapa resiko ya, seperti yang pertama itu sentralisasi. Nah, CVI Exchange itu dan lending platform dikendalikan oleh pihak ketiga yang menimbulkan resiko akan keamanan datanya. Terus yang kedua itu biayanya ya. CVI ini tuh biasanya mengenakan biaya yang lebih tinggi daripada DVI. Nah, secara keseluruhan CVI ini merupakan pilihan yang cukup baik ya untuk pengguna yang mencari layanan keuangan yang aman dan mudah digunakan. Namun, penting untuk memahaminya juga resiko CVI sebelum berinvestasi atau menggunakan layanan dari CVI. Beberapa contoh penerapan dari CVI, yang pertama itu Binance. Binance merupakan CVI exchange cryptocurrency terbesar yang ada di dunia. Yang kedua yaitu Coinbase. Coinbase merupakan CVI exchange cryptocurrency yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu BlockFi. Nah, BlockFi ini merupakan CVI lending platform yang menawarkan pinjaman cryptocurrency. Yang keempat yaitu Celsius Network. Celsius Network adalah CVI lending platform yang menawarkan bunga tinggi untuk cryptocurrency yang disimpan. Menjadi cukup populer dalam beberapa tahun terakhir ya, karena menawarkan berbagai layanan keuangan yang tidak tersedia di sistem keuangan tradisional. CVI ini tuh diperkirakan akan terus tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Nah, karena teknologinya itu menggunakan teknologi blockchain yang menjadi lebih matang. Udah disinggung ya mengenai penggunaan blockchain pada DVI dan juga CVI. Nah, penggunaan teknologi blockchain itu sudah cukup marak ya di sistem keuangan sekarang. Nah, jadi apa sih itu blockchain? Nah, blockchain itu merupakan suatu teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman dan terdesentralisasi. Nah, teknologi ini tuh memiliki potensi untuk mengubah berbagai bidang termasuk non-finansial maupun finansial.
Beberapa contoh penggunaan teknologi blockchain pada bidang non-finansial. Yang pertama itu logistik. Blockchain dapat digunakan untuk melacak barang dari produsen ke konsumen. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan. Yang kedua, real estate. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan kepemilikan properti. Hal ini dapat membantu mencegah adanya tindakan penipuan dan mempermudah transaksi real estate. Yang ketiga, kesehatan. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan medis pasien. Hal ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan aksesibilitas data pasien. Yang keempat, pada bidang pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan akademik dari siswa ataupun siswi. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pendidikan. Yang kelima yaitu bidang pemerintahan. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan sipil dan dokumen pemerintahan lainnya. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam pemerintahan. Evolusi uang di dunia dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama, tahap barter. Terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Pada tahap ini, manusia sudah mulai menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang-barang tersebut umumnya memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah disimpan. Beberapa contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar pada masa ini yaitu barang-barang berharga seperti emas, perak, garam. Kedua, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kuda. Terus yang ketiga yaitu bahan makanan seperti beras, gandum, dan jagung. Tahap yang kedua yaitu tahap uang barang. Ini terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Nah, pada tahap ini manusia sudah mulai menggunakan logam sebagai alat tukar. Logam ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan barang-barang lainnya, yaitu nilai yang relatif stabil, mudah disimpan, dan mudah dibawa. Terus yang ketiga itu tahap uang logam yang terjadi pada tahun 1200 Masehi sampai 1600 Masehi. Pada tahap ini manusia mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Uang logam terbuat dari logam berharga seperti emas ataupun perak. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap uang kertas. Ini terjadi dari tahun 1600 Masehi sampai saat ini atau sekarang. Pada tahap ini manusia sudah mulai menggunakan uang kertas sebagai alat tukar. Uang kertas terbuat dari kertas yang dijamin oleh pemerintah atau bank sentral. Terus yang kelima atau yang terakhir itu tahap uang digital. Itu terjadi pada masa ini. Nah, pada tahap ini manusia sudah mulai menggunakan uang digital sebagai alat tukar. Uang digital merupakan uang yang disimpan dalam bentuk digital dan dapat dipakai untuk melakukan transaksi secara elektronik. Evolusi uang di dunia merupakan proses yang terus berkembang. Saat ini uang digital menjadi salah satu tren baru yang berpotensi mengubah cara kita bertransaksi. Perkembangan dari mata uang atau alat tukar transaksi, maka selanjutnya yang saya akan bahas mungkin mengenai apa sih fiat. Nah, uang fiat itu merupakan suatu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi sudah diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah ya. Nah, nilai uang fiat ini seluruhnya didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau otoritas moneter yang menerbitkannya. Contoh uang fiat merupakan uang kertas yang digunakan di Indonesia. Nah, uang kertas rupiah tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nilai uang kertas rupiah dijamin oleh pemerintah Indonesia. Uang fiat memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dibawa dan disimpan, tidak mudah rusak, lebih mudah dicetak daripada uang logam. Namun, uang fiat juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu nilainya dapat berubah-ubah karena inflasi dan mudah dipalsukan. Saat ini uang fiat merupakan sistem moneter yang paling umum digunakan di dunia. Mengetahui apa sih itu uang fiat, maka next kita bahas mengenai exchange rate system. Nah, exchange rate system ini merupakan suatu sistem yang mengatur nilai tukar dari mata uang lintas negara ya. Nilai tukar mata uangnya itu merupakan harga satu mata uang dalam satuan mata uang lainnya. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah berapa banyak rupiah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat itu. Ada dua jenis exchange rate system, yaitu yang pertama fixed exchange rate system.
adalah suatu sistem di mana nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoriter moneter. Nilai tukar mata uang ini biasanya dikaitkan dengan mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat ataupun emas. Nah, yang kedua yaitu ada juga namanya floating exchange rate system. Merupakan suatu sistem di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai tukar mata uang ini dapat bergerak naik maupun turun berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Fixed exchange rate system memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi, mempermudah perdagangan internasional, dan juga membantu menjaga harga barang dan jasa. Nah, fixed exchange rate system juga tuh memiliki beberapa kekurangannya, yaitu sulit untuk mempertahankan nilai tukar yang tetap, dapat menimbulkan fluktuasi harga yang tinggi, dan dapat membatasi kebijakan moneter negara. Nah, floating rate system juga memiliki beberapa kelebihan seperti lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan ekonomi dan memberikan lebih banyak otonomi bagi pemerintah dalam kebijakan moneter. Floating exchange rate system juga memiliki beberapa kekurangan seperti dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, dapat menyulitkan perdagangan internasional, dapat membuat harga barang dan jasa lebih fluktuatif. Dibahas ya mengenai apa sih itu exchange rate system. Nah, maka kali ini akan membahas mengenai forex exchange. Nah, atau pasar valuta asing. Nah, forex exchange atau pasar valuta asing itu tuh merupakan pasar global di mana mata uang dari berbagai negara itu diperjualbelikan atau diperdagangkannya. Nah, pasar forex exchange itu yaitu pasar yang paling besar dan liquid di dunia. Nah, dengan nilai transaksi harian mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Transaksi di pasar forex exchange dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang pertama itu spot. Spot ini merupakan jenis transaksi di mana mata uang itu ditukarkan secara langsung. Yang kedua yaitu forward. Forward ini merupakan jenis transaksi di mana mata uang ditukarkan pada tanggal tertentu di masa depan. Yang ketiga yaitu swap. Swap ini merupakan jenis transaksi di mana mata uang ditukarkan secara bersamaan tetapi dibalikan pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, nilai mata uang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar forex exchange. Permintaan mata uang tertentu akan naik jika ada lebih banyak orang yang ingin membeli mata uang tersebut. Nah, penawaran mata uang tertentu akan naik jika ada lebih banyak orang yang ingin menjual mata uang tersebut. Fluktuasi nilai mata uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perdagangan internasional. Jika suatu negara mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengimpornya, maka uang negara tersebut akan menguat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Nah, jika suatu bank sentral negara menaikkan suku bunga, mata uang negara tersebut akan menguat. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal. Jika pemerintah suatu negara meningkatkan pengeluaran, mata uang negara tersebut akan melemah. Nah, yang terakhir mungkin faktor psikologis. Nah, faktor-faktor seperti sentimen pasar dan berita ekonomi dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih interaksi antara foreign exchange dengan sistem perbankan dan bagaimana peran dari bank-bank ini tuh sangat penting dalam seluruh kegiatan transaksi dan perekonomiannya. Nah, perbankan itu sendiri itu merupakan suatu yang menyangkut bank, mencakup dari kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ya. Nah, secara umum perbankan itu dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dihimpun dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah itu dalam bentuk kredit ya, atau pinjamannya. Nah, serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari rakyat banyak. Nah, bank juga tuh memberikan jasa keuangan lainnya kepada nasabah seperti kartu kredit, transfer dana, dan lain sebagainya ya. Dan layanan perbankan online serta banyak lainnya. Nah, bank itu juga tuh memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara ya. Bank berperan sebagai intermediasi keuangan atau untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan akan dana atau uang kepada pihak yang sedang membutuhkan dana atau uang. Bank juga tuh berperan sebagai lembaga kredit atau lembaga peminjam ya, yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah.
Sistem perbankan yang sehat dan stabil merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Sistem perbankan yang sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang mengatur kegiatan perbankan di suatu negara. Nah, sistem perbankan ini terdiri dari beberapa peraturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan, termasuk lisensi perbankan. Bank ini harus memiliki lisensi dari otoritas moneter untuk beroperasi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Nah, bank sentral dapat menetapkan kebijakan moneter untuk mempengaruhi kegiatan perbankan. Dan yang ketiga yaitu regulasi perbankan. Otoritas moneter dapat menetapkan peraturan perbankan untuk melindungi nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Sistem perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Bank berperan sebagai intermediasi keuangan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank juga berperan sebagai lembaga kredit yang memberikan pinjaman kepada nasabah. Fungsi sistem perbankan. Yang pertama itu fungsi intermediasi keuangan. Nah, bank ini berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang sedang membutuhkan dana. Bank akan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah dalam bentuk kredit. Yang kedua yaitu fungsi lembaga kredit. Nah, bank berperan sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada nasabah. Pinjaman dapat diberikan kepada individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Yang ketiga yaitu fungsi penyedia jasa keuangan. Nah, bank menyediakan berbagai jasa keuangan kepada nasabah seperti rekening giro, deposito, kartu kredit, dan layanan transfer dana. Yang keempat yaitu fungsi stabilisator ekonomi. Nah, bank dapat berperan sebagai stabilisator ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis bank antara lain. Yang pertama, bank umum adalah bank yang dapat memberikan berbagai jenis jasa keuangan kepada nasabah, termasuk simpanan, kredit, dan jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara. Bank sentral dapat melakukan berbagai kebijakan moneter untuk mencapai tujuannya, seperti menetapkan suku bunga, pembelian dan penjualan surat berharga, dan pengaturan cadangan bank. Yang ketiga yaitu bank pembangunan. Nah, bank pembangunan merupakan bank yang berperan dalam membiayai pembangunan ekonomi suatu negara. Bank pembangunan dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah, perusahaan, atau individu untuk proyek-proyek pembangunan. Nah, yang keempat, ada bank syariah. Bank syariah ini merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksinya, tetapi menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil atau bagi untung. Peraturan sistem perbankan. Yang pertama itu Undang-Undang Perbankan. Nah, Undang-Undang Perbankan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Undang-Undang Perbankan ini terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur kegiatan perbankan, termasuk lisensi perbankan, kebijakan moneter, dan regulasi perbankan. Yang kedua yaitu Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK dapat mengeluarkan berbagai keputusan untuk mengatur kegiatan perbankan. Nah, dalam perjalanan perbankan juga terdapat beberapa evolusi dari perbankan. Nah, evolusi perbankan merupakan suatu perubahan besar dalam sistem perbankan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Nah, evolusi ini tuh didorong oleh berbagai faktor ya, termasuk dari perkembangan teknologi, perubahan globalisasi, serta adanya perubahan dari perilaku pengguna ataupun konsumennya. Evolusi perbankan dimulai dari tahap bank 1.0 sampai 5.0. Nah, bank 1.0 ini terjadi di antara tahun 1472 sampai 1980. Bank 1.0 merupakan bank tradisional yang beroperasi secara offline. Bank ini mengandalkan cabang fisik untuk melayani nasabah. Transaksi perbankan dilakukan secara manual seperti dengan menggunakan cek dan giro. Tahap kedua yaitu Bank 2.0. Tahap ini terjadi antara tahun 1980 sampai 2007. Bank 2.0 merupakan bank yang memulai mengadopsi teknologi untuk memberikan layanan perbankan. Bank ini memperkenalkan sistem ATM, kartu kredit, dan layanan perbankan online.
Tahap ketiga yaitu Bank 3.0. Ini terjadi di antara tahun 2007 sampai 2017. Bank 3.0 merupakan bank yang lebih fokus pada layanan dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Bank 3.0 menggunakan data untuk analitik untuk memahami kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang tepat. Tahap keempat yaitu Bank 4.0. Ini terjadi di antara tahun 2017 sampai 2023. Nah, Bank 4.0 merupakan bank yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan perbankan yang lebih profesional dan efisien. Nah, bank ini menggunakan artificial intelligence atau AI, machine learning, dan big data untuk memberikan layanan yang lebih relevan dan serta tepat waktu. Nah, tahap yang terakhir yaitu Bank 5.0. Ini terjadi di antara 2023 sampai sekarang atau masih berkembang. Nah, bank ini tuh bank yang berfokus pada pengalaman pelanggan. Bank 5.0 menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman perbankan yang seamless dan omnichannel. Dampak dari adanya revolusi perbankan. Revolusi perbankan telah berdampak signifikan pada sistem perbankan. Nah, beberapa dampak dari revolusi perbankan itu antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan aksesibilitas, peningkatan persaingan, dan juga perubahan perilaku konsumen. Revolusi perbankan saat ini masih terus berkembang. Di masa depan, revolusi perbankan diperkirakan akan semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi-teknologi baru dan perubahan perilaku dari konsumen. Nah, beberapa tren yang diperkirakan akan terjadi di masa depan pada revolusi perbankan mungkin penerapan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan quantum computing, peningkatan personalisasi layanan perbankan, peningkatan kolaborasi antar bank dan fintech, pembentukan ekosistem perbankan yang lebih terbuka. Nah, setelah kita membahas mengenai forex market dan juga sistem keuangan dari perbankan, mungkin kali ini saya akan membahas salah satu contoh sistem informasi dari platform FX Market dan juga perbankan. Nah, yang dimana platform FX Market yang kita pakai itu kali ini yaitu IBFX, dan juga perbankannya kita memakai sistem dari Bank Mandiri. Legalitas dari MIFX yang pertama itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bernomor 178-BAPPEBTI-SI-1-2003. Terus yang kedua itu Bursa Berjangka Jakarta yang bernomor SASPAB-BBJ-03-02. Yang ketiga itu Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang bernomor 010-ICDX-DIR-3-2010. Yang keempat ini ada Clearing Berjangka Indonesia yang bernomor 14-KBI-3-2003. Yang terakhir ini ada Indonesia Clearing House yang bernomor 000-SPKK-ICH-MIF-7-2017. Mata uang yang dipakai atau yang tersedia pada MIFX yang pertama itu ada yang namanya mata uang mayor. Mata uang mayor merupakan pasangan mata uang yang melibatkan USD sebagai salah satu mata uangnya. Pasangan mata uang mayor yang tersedia di MIFX antara lain Euro dan US dollar, Pound sterling Britania Raya dan US dollar, dolar Australia dan US dollar dan yen Jepang, US dollar dan CFH, dan US dollar dan dolar Kanada. Mata uang minor. Mata uang minor merupakan pasangan mata uang yang tidak melibatkan US dollar sebagai salah satu mata uangnya. Pasangan mata uang minor yang tersedia di MIFX antara lain itu Euro dengan Pound sterling Britania Raya, Euro dengan dolar Australia,
pound sterling Britania Raya dengan yen Jepang, New Zealand dollar dengan yen Jepang. Mata uang eksotis merupakan pasangan mata uang yang melibatkan satu atau lebih mata uang dari negara berkembang. Pasangan mata uang eksotis yang tersedia di MIFX antara lain US dollar dengan real Brazil, euro dengan lira Turki, US dollar dengan dolar Singapura. Stop loss merupakan suatu fitur yang berfungsi atau berguna untuk membatasi kerugian yang mungkin dialami oleh trader jika pergerakan harga tidak sesuai dengan prediksi. Pada trading forex exchange, stop loss digunakan pada level tertentu di bawah atau di atas harga pasar saat ini, tergantung pada apakah user atau trader membuka posisi beli atau jual. Jika harga pasar mencapai level stop loss yang telah ditentukan, maka posisi trading dari trader akan ditutup secara otomatis. Take profit merupakan salah satu fitur yang digunakan dalam trading forex untuk menutup posisi trading secara otomatis ketika harga pasar mencapai level yang trader inginkan. Pada trading forex, take profit ditempatkan pada level tertentu di atas atau di bawah harga pasar saat ini, tergantung pada apakah trader membuka posisi beli atau jual. Jika harga pasar sudah mencapai target yang diinginkan, maka posisi trader akan ditutup secara otomatis dan keuntungan akan direalisasikan. Ketentuan trading yang pertama itu mungkin leverage hingga 1:100 yang tersedia dari MIFX untuk semua jenis akun perdagangan MIFX. Di sisi lain juga memiliki fungsi leverage tinggi yang memungkinkan pengguna atau trader untuk menggunakan leverage hingga 1:500. Namun perlu diingat bahwa trader harus mengambil lebih banyak resiko jika semakin besar leverage yang dipakai atau digunakan. Yang kedua mungkin untuk trading forex, MIFX tidak mengenakan biaya komisi, namun MIFX memungut spread pada setiap perdagangan yang dilakukan trader. Spread itu merupakan suatu perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu pasangan mata uang, jenis pasangan mata uang yang diperdagangkan, dan keadaan pasar keduanya mempengaruhi spread di MIFX. Transaksi trading itu dimulai ketika si trader ingin membeli suatu produk. Nah, produk ini itu didapat mencakup jenis instrumen yang akan diperdagangkan, jumlah unit atau kontrak yang akan dibeli atau dijual, serta harga dan waktu eksekusi yang diinginkan. Nah, data pasar yang digunakan dalam proses ini tuh berasal dari berbagai sumber ya, dan berbagai penyedia likuiditas. Nah, setelah transaksi itu disetujui, maka data transaksi itu akan disimpan pada sistem. Nah, yang mencakup seperti detail seperti harga eksekusi, jumlah unit yang dibeli, dan juga waktu transaksi. Nah, informasi ini tuh juga terhubung ke akun si tradernya atau si penggunanya untuk mengikuti perkembangan dari portofolio mereka. Nah, data transaksi dan informasi dari akun tersebut tuh akan disimpan secara amannya dalam suatu sistem database yang sudah pastinya tuh terenkripsi untuk menjaga keamanannya serta dapat melindungi keamanan dan privasi dari si penggunanya. Nah, untuk membantu si trader dalam membuat penilaian, maka si program dari sistem trader ini tuh juga dapat menawarkan alat analisis dan serta juga kayak grafik itu. Nah, untuk memberikan gambaran pasar. Nah, yang memberikan gambaran pasar yang tepat. Nah, data historis dan real time sering diperbaharui untuk menyelesaikan dari transaksinya tersebut tuh dengan cepat dan benar. Sistem perdagangan ini tuh sangat bergantung ya pada suatu teknologi yang sangat canggih. Nah, termasuk kayak komputer yang sangat cepat, jaringan serta komunikasi yang dapat terhubung dengan cepat, dan juga infrastruktur server yang kuat.
Pemisahan dana yang digunakan oleh MIFX untuk memastikan bahwa uang trader dipisahkan dari keuangan operasional bisnis. Jika terjadi suatu masalah keuangan dari aplikasi trader, dapat menjamin bahwa uang pedagang tidak akan tertukar dengan uang tunai perusahaan dan dapat diambil kembali. Untuk melindungi data pribadi dari trader, termasuk kredensial login dan informasi transaksi, MIFX juga menggunakan enkripsi data. Selain itu, MIFX menawarkan kebijakan perlindungan saldo negatif yang menjamin bahwa meskipun terjadi perubahan pasar yang parah, saldo akun perdagangan tidak akan menjadi negatif. Pada MIFX ini juga terdapat banyak sarana edukasi yang sangat membantu bagi seseorang jika ingin mempelajari mengenai hal trading, baik itu secara video, electronic book, dan akademinya. Sistem informasi layanan Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu menawarkan berbagai layanan yang diperuntukkan untuk kenyamanan nasabah dalam berbagai kebutuhan finansial nasabah seperti. Nah, yang pertama itu pada kategori perseorangan. Yang pertama juga itu ada namanya layanan simpanan. Nah, pada layanan simpanan ini terdapat berbagai jenis layanan simpanan yang membantu nasabah dalam menyimpan uang mereka dengan mudah dan mudah diakses. Dalam layanan simpanan ini juga Bank Mandiri menyediakan beberapa pilihan tabungan yang baik digunakan untuk transaksi sehari-hari atau tabungan yang dapat memberikan bunga pada saldo yang disimpan oleh nasabah. Beberapa jenis layanan simpanan nasabah seperti yang pertama itu ada tabungan rupiah, terus tabungan falas, tabungan rencana, tabungan payroll atau individu, tabunganku, deposito rumah, deposito falas, tabungan TKI, tabungan simpanan pelajar, tabungan si makmur, tabunganmu, dan juga tabungan investor. Namun dari jenis layanan simpanan tersebut memiliki syarat dan ketentuannya, fungsi serta keunggulan yang berbeda antar layanannya. Yang kedua itu layanan pinjaman. Nah, pada layanan pinjaman ini bank memberikan kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana yang dapat digunakan atau dipakai baik untuk kebutuhan investasi, pendidikan, atau lainnya. Namun, layanan pinjaman ini memiliki kebijakan dan ketentuannya sesuai pihak banknya. Beberapa layanan pinjaman yang diberikan seperti yang pertama itu kredit serbaguna, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah bersubsidi, kredit multiguna, dan top up KPR. Yang ketiga itu layanan investasi dan asuransi. Bank Mandiri menyediakan berbagai produk investasi maupun asuransi, diantaranya itu ada reksadana, ori dan sukuk retail, asuransi AA Mandiri, Mandiri InHealth, dan Mandiri General Insurance. Bank Mandiri saat ini menyediakan platform digital dan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan mereka secara online. Ini termasuk cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan lainnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk kategori bisnis, layanan pertama itu ada simpanan. Nah, pada layanan simpanan ini terdapat berbagai jenis layanan simpanan yang membantu bisnis Anda dalam menyimpan uang bisnis nasabah dan mudah untuk diakses. Dalam layanan simpanan ini juga Bank Mandiri itu menyediakan beberapa pilihan tabungan baik yang digunakan untuk transaksi dalam berbisnis atau tabungan yang dapat memberikan bunga pada saldo yang disimpan oleh nasabah. Beberapa jenis layanan simpanan nasabahnya itu seperti yang pertama itu ada tabungan bisnis, terus deposito rumah, deposito falas, tabungan payroll untuk perusahaan, giro rupiah, dan juga giro falas. Yang kedua itu ada layanan pinjaman. Ini bank memberikan kepada perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dana yang dapat digunakan baik untuk kebutuhan investasi serta kebutuhan bisnis. Namun, layanan pinjaman ini memiliki kebijakan dan ketentuan sesuai pihak banknya. Beberapa jenis layanan pinjaman yang diberikan itu seperti pinjaman mikro, usaha kecil dan menengah, dan juga corporate. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, maupun asuransi. Bank Mandiri sangat memperhatikan yang namanya itu keamanan data pribadi nasabah sebagai modal utama dalam menjaga kepercayaan. Bank Mandiri telah menerapkan pengamanan berlapis untuk meminimalisir resiko pembobolan data nasabah, mulai dari aspek people, proses, dan juga teknologi. Dalam aspek manusia,
Bank Mandiri senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pegawai dalam mengelola keamanan informasi. Selanjutnya, untuk aspek proses, Bank Mandiri melakukan security review, mulai dari tahap desain juga security assessment dalam setiap pengembangan aplikasi yang dilakukan melalui System Development Life Cycle atau SDLC. Lalu pada aspek teknologi, Bank Mandiri senantiasa mengikuti perkembangan jenis serangan cyber yang dapat digunakan untuk mencuri data nasabah serta perkembangan teknologi yang ada untuk dapat memitigasi resiko kebocoran data. Pengelolaan resiko dilakukan itu secara terintegrasi yang menghubungkan antara strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment, dan performance evaluation. Dalam upaya memaksimalkan shareholder value, penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memberikan nilai tambah atau value added bagi bank dan stakeholder untuk mewujudkan corporate plan. Nah, pengelolaan risiko bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Peraturan Otoritas Keuangan atau Otoritas Keuangan POJK, ketentuan Basel, dan International Best Practice. Nah, kebijakan ini tuh ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi adanya perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan juga kondisi internal dari bank. Nah, bank mempunyai kebijakan manajemen risiko atau KMNR yang menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan merupakan pedoman utama dan peraturan tertinggi di dalam bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. Nah, KMNR menjadi acuan bagi kebijakan, prosedur, dan juga pedoman di bidang manajemen risiko. Ya, sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Mandiri itu dapat menjalankan pengelolaan melalui suatu kerangka kerja Enterprise Risk Management atau ERM. Implementasi dari ERM ini, Bank Mandiri menggunakan pendekatan two-prong, yaitu suatu pengelolaan risiko melalui permodalan dan juga pengelolaan risiko melalui suatu aktivitas operasional. Nah, kebijakan manajemen risiko atau KMNR dijadikan suatu pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri yang mencakup beberapa poinnya. Yang pertama mungkin dari prinsip kehati-hatian, antara lain yaitu penyedia kecukupan modal atau early warning system, menetapkan limit dan juga diverifikasi risiko. Yang kedua ya mungkin pada poin manajemen risiko ya, antara lain yaitu yang pertama mungkin pada risk profile, risk appetite, stress testing, dan juga manajemen risiko yang terintegrasi. Nah, yang poin yang ketiga, manajemen risiko untuk masing-masing dari jenis risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan juga pengendalian risiko, pengawasan risiko yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas atau metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri serta sistem pengendalian internal. Bank Mandiri senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi tata kelola baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun institusi internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 garis miring POJK nomor 03 garis miring 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang keempat yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 garis miring SEOJK 03 garis miring 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang kelima yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 garis miring POJK 04 garis miring 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang keenam, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 garis miring SEOJK 04 garis miring 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang ketujuh, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
17/POJK 03/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dan yang ke-8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK 03/2014 tentang penerapan tata kelola integritas bagi konglomerasi keuangan, dan yang ke-9 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK 04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Livin by Mandiri sendiri merupakan suatu aplikasi milik Bank Mandiri yang diluncurkan untuk memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi secara digital. Aplikasi ini merupakan rebranding dari aplikasi sebelumnya, yakni Mandiri Online. Beberapa sistem transaksi yang terdapat pada Livin by Mandiri antara lain: BIFAST merupakan metode transfer dana antar bank yang cepat, mudah, aman, dan andal. Bank Mandiri masuk sebagai salah satu bank yang berlakukan metode BIFAST. Transfer BIFAST merupakan layanan transfer dana yang dapat dilakukan secara real time atau 24/7, aman dan murah sebagai salah satu inisiatif sistem pembayaran Indonesia 2025 dari Bank Indonesia. Biaya transfer BIFAST Bank Mandiri adalah sebesar Rp2.500 per transaksinya. Adapun ketentuan limit transaksi transfer BIFAST dari Bank Indonesia yaitu maksimal 250 juta per transaksi. BIFAST Proxy merupakan salah satu ciri khas BIFAST Mandiri. Selain nomor rekening nasabah penerima, nasabah juga dapat menggunakan nomor ponsel atau email sebagai alat identifikasi dalam bertransaksi. Saat mentransfer uang, pelanggan harus memastikan nama nasabah sebagai proksi yang akurat. Ada batasan 3 alamat proksi per akun, baik nomor ponsel atau alamat email. Fungsi untuk mentransfer nomor telepon atau email yang telah didaftarkan sebagai proksi di bank lain agar dapat didaftarkan sebagai rekening proksi di Bank Mandiri disebut dengan porting. Setelah porting, proksi yang tadinya terdaftar di bank berbeda akan langsung terputus. Layanan bayar tagihan. Sistem fitur pembayaran Livin melalui sejumlah langkah rumit seperti mengirimkan informasi transaksi. Tahap krusial selanjutnya yaitu autentikasi, di mana pengguna harus memverifikasi identitasnya menggunakan PIN. Permintaan transaksi diserahkan ke server bank atau penyedia layanan m-banking ketika rinciannya dikonfirmasi dan autentikasi berhasil terjadi. Server kemudian akan memeriksa dan menyetujui permintaan ini, memverifikasi informasi rekening dan saldo penerima. Transaksi diberikan izin untuk diproses jika semua sudah beres. Sistem perbankan utama yang mengelola transaksi keuangan memproses transaksi setelah uang dikirim dari rekening pengirim ke rekening penerima. Setelah transaksi berhasil, pengguna akan menerima dan menerima pemberitahuan informasi. Sistem m-banking menggunakan database keamanan terenkripsi untuk menyimpan data pribadi pengguna untuk autentikasi dan identifikasi seperti nama dan alamat. Sistem database yang aman menyimpan data transaksi termasuk informasi dan status transaksi sesuai dengan persyaratan keamanan data dan privasi finansial yang relevan. Data ini sangat terenkripsi, disimpan sebagai cadangan dan diamankan dengan baik. Yang dilakukan nasabah harus memberikan rincian transaksi top up yang akan dilakukan. Agar mekanisme top up dapat berfungsi, nasabah diminta untuk mengkonfirmasi transaksi dan memeriksa ulang informasi yang mereka berikan sebelum transaksi dilakukan. Untuk menjamin keamanan transaksi dan transaksi dilakukan oleh pemilik akun Livin, diperlukan autentikasi seperti penggunaan PIN. Permintaan transaksi dikirim ke server bank. Setelah selesai semuanya transaksi, server ini akan mengkonfirmasi informasi transaksi dan menentukan apakah nasabah memiliki saldo yang mencukupi atau memenuhi ketentuan lainnya. Transaksi akan diselesaikan untuk diproses ketika semua verifikasi telah berhasil diselesaikan. Uang kemudian dikirim dari rekening nasabah ke pengguna layanan top up seperti operator seluler atau penyedia jasa e-money. Setelah transaksi top up diproses, sistem database bank akan menyimpan riwayat transaksi sehingga nasabah dapat melacak seluruh riwayat top up yang telah dilakukan untuk mengamankan informasi pribadi dan keuangan pengguna
serta menjaga integritas sistem bank dan pengguna dan data transaksi dijaga dengan tingkat keamanan yang tinggi. Transfer falas di Livin by Mandiri merupakan suatu fitur transaksi valuta asing untuk mengirimkan dana ke bank di luar negeri yang diteruskan melalui metode non-SWIFT. Transfer falas melalui metode non-SWIFT dapat dilakukan secara real-time 24/7 melalui Livin by Mandiri dengan penerusan dana bisa dalam hitungan menit dan data yang diterima oleh nasabah tujuan tidak dipotong biaya apapun atau full amount guarantee. Nasabah dapat melakukan transaksi dari mata uang IDR maupun valuta asing ke 5 mata uang tujuan dan total 24 negara tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada US dollar, terus pound sterling Britania Raya, euro, dolar Singapura, dan juga dolar Australia. Terdapat dua komponen biaya transaksi transfer falas di Livin by Mandiri. Yang pertama itu ada biaya komisi, yang dimana biaya ini akan dihitung berdasarkan nominal dan waktu transaksi nasabah pengirim. Biaya ini bersifat float atau dapat berubah sesuai nominal dan waktu transaksi nasabah pengirim. Yang kedua yaitu ada biaya transaksi bebas biaya selama periode new release Februari sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya IDR 75.000 atau 5 US dollar ekuivalen per transaksi. Biaya ini bersifat flat atau tetap yang dikenakan per transaksinya ke nasabah pengirim. Nasabah harus memilih asal dan tujuan mata uang transfer saat menggunakan transfer falas. Nasabah juga memberikan data transaksi seperti jumlah transfer dan rincian dari penerimanya. Setelah memilih mata uang, sistem kemudian menunjukkan nilai tukar yang digunakan dan menghitung perkiraan pembayaran dari penerima dalam mata uang yang sudah dipilih. Nah, nasabah tuh diberikan himbauan untuk memeriksa ulang dan memvalidasi data transaksi. Lalu, untuk menjaga keamanan transaksi diperlukan autentifikasi tambahan seperti dalam penggunaan PIN ataupun password. Nah, permintaan transaksi kemudian dikirimkan ke server bank, di mana rincian transaksi termasuk dari keberadaan uang dalam mata uang asal dikonfirmasi. Sistem terus akan mengkonversi mata uang sumber ke mata uang tujuan sesuai dengan nilai tukar mata uang asing saat ini atau saat transaksi dilakukan jika verifikasi selesai. Transaksi kemudian diproses. Setelah mendapatkan izin, uang akan dipindahkan dari rekening penerima dalam mata uang tujuan ke rekening pengguna dalam mata uang sumber. Nah, konfirmasi keberhasilan transaksi itu beserta rincian jumlah yang terima penerima dalam mata uang tujuan akan dikirimkan ke pengguna itu melalui pesan singkat atau SMS. Informasi transaksi seperti jumlah pembayaran dan tujuan pembayaran secara otomatis diambil dari kode QR. Nasabah hanya memverifikasi transaksi setelah rincian transaksi diberikan, dan langkah autentikasi lebih lanjut seperti pemasukan PIN mungkin diminta. Setelah konfirmasi, permintaan transaksi disampaikan ke server bank, di mana rincian transaksi diperiksa untuk memastikan dana tersedia dan transaksi tersebut sah. Dana dikirim dari akun pengguna ke akun tujuan terkait jika verifikasi selesai. Melalui aplikasi Livin atau email, pengguna diberitahu bahwa transaksi telah selesai. Pembayaran menjadi lebih cepat dan nyaman dengan fungsi QRIS ini, dan pengguna dapat dengan cepat melihat riwayat transaksi melalui aplikasi M-Banking. Bank Mandiri telah memperkuat sistem keamanan dari Livin dengan investor pada teknologi hingga triliunan rupiah. Livin by Mandiri memiliki sistem keamanan yang sangat baik dalam menjaga data dan akun pemilik nasabahnya dengan menggunakan autentikasi 2 faktor dan MPIN. Aplikasi ini dapat menjamin keamanan setiap data nasabahnya. Selain itu, Bank Mandiri juga menaruh perhatian tinggi pada keamanan data di platform super app itu. Data investasi jumbo itu termasuk untuk keamanan server. Salah satu langkah peningkatan keamanan yaitu autentikasi 2 faktor. Dengan lapisan keamanan itu, ketika memasukkan nama atau PIN untuk mengakses platform, pengguna tidak akan langsung masuk tapi harus menyediakan informasi tambahan. Alhasil, data pengguna pun tidak bisa
dengan mudah untuk dibobol. Bagian sebelumnya itu kita sudah membahas ya mengenai analisis sistem transaksi konvensional, mulai dari mafia, perbankan, dan juga tuh perpajakan. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas itu mengenai sistem transaksi elektronik yang akan dimulai mungkin dari bank digital. Nah, bank digital itu merupakan suatu bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik, selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Nah, bank digital itu dapat didirikan oleh bank umum atau oleh perusahaan teknologi finansial atau fintech. Bank digital memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu berbasis teknologi. Bank digital mengandalkan teknologi untuk memberikan layanan perbankan. Teknologi ini memungkinkan bank digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Yang kedua yaitu tanpa kantor fisik. Bank digital tidak memiliki kantor fisik sehingga dapat menghemat biaya operasional. Yang ketiga yaitu layanan yang fokus pada transaksi. Bank digital fokus pada layanan transaksi seperti transfer dana, pembayaran, ataupun pembelian. Yang keempat yaitu layanan 24/7. Bank digital dapat diakses oleh nasabah atau pengguna itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bank digital memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu lebih efisien. Bank digital lebih efisien karena tidak perlu memiliki kantor fisik. Terus yang kedua itu lebih mudah diakses. Bank digital dapat diakses oleh nasabah atau pengguna dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga itu lebih terjangkau. Bank digital menawarkan biaya layanan yang lebih terjangkau. Bank digital juga memiliki beberapa tantangan. Mungkin yang pertama itu pada bidang keamanan. Bank digital harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah. Yang kedua yaitu faktor sisi kepercayaan. Bank digital harus membangun kepercayaan nasabah atau pengguna untuk dapat bersaing dengan bank konvensional. Terus yang terakhir mungkin pada bagian regulasi, bank digital ini harus memenuhi peraturan yang berlaku untuk suatu bank. Setelah membahas mengenai sistem transaksi elektronik tepatnya pada uang digital, kali ini saya akan bahas mengenai sistem informasi dari salah satu platform bank digital yaitu Cbank. Cbank ini merupakan suatu aplikasi perbankan digital yang membantu penggunanya dalam melakukan aktivitas finansial mulai dari menabung hingga transaksi melalui smartphone kapanpun dan dimanapun. Dapat dari kebutuhan layanan dari Cbank. Nah, Cbank ini itu memiliki berbagai jenis layanan dan juga memiliki beberapa syarat dan ketentuannya masing-masing. Nah, beberapa syarat ketentuan dari Cbank yaitu mungkin yang pertama pada aplikasi seluler. Berarti untuk aplikasi Cbank yang diunduh pengguna pada ponsel mereka tuh dan digunakan untuk mengakses layanan perbankan dan layanan lainnya yang dari waktu ke waktu dapat ditawarkan oleh bank secara elektronik. Yang kedua mungkin pada akun linked. Akun linked ini terhubung akan akun aplikasi perbankan digital dari Cbank pengguna atau user dengan akun ShopeePay dan dari penggunanya. Yang ketiga mungkin yaitu BPAS. Nah, suatu sistem pembayaran retail nasional yang memberikan fasilitas pembayaran retail secara real time setiap saat melalui jaringan Bank Indonesia. Yang keempat mungkin ini yang opsi direct debit. Sistem direct debit ini memanfaatkan user ID dari pengguna atau user yang dikeluarkan merchant dan menghubungkan sumber dana pengguna Cbank. Direct debit pada website atau aplikasi merchant, pengguna dapat melakukan pembayaran secara online. Yang kelima mungkin ini ya pada transaksi tagihan. Transaksi perdebetan dana dari rekening deposit untuk pembayaran tagihan tertentu yang tersedia pada aplikasi seluler dan dibayarkan kepada pihak tagihan. Yang keenam mungkin ini ya, limit merchant. Maksimum nominal dari transaksi harian di merchant yang sudah ditetapkan oleh bank digital untuk setiap rekening terhubung yang dapat didaftarkan merchant Cbank atau cara lain yang ditentukan oleh bank di
kemudian hari yang akan ditentukan oleh bank di kemudian hari dan akan diberitahukan oleh bank dalam bentuk dan cara apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem keamanan pada SeaBank mungkin yang pertama itu sistem enkripsi. SeaBank menggunakan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi nasabah dari segala akses yang tidak sah. Data yang ditransfer antara perangkat pengguna dan server SeaBank selama transaksi akan dienkripsi menggunakan protokol HTTPS. Untuk keamanan data, protokol ini menggunakan teknik enkripsi AES-256. Data dienkripsi menggunakan metode AES-256 simetris dan kunci 256 bit, salah satu algoritma enkripsi yang paling kuat pada saat ini. Teknik enkripsi ini juga dapat melindungi data pengguna agar tidak adanya penyadapan baik dari sisi pengguna atau jika server bank diretas. Yang kedua mungkin pada verifikasi dua langkah. Nah, sistem verifikasi dua langkah ini diterapkan SeaBank untuk memastikan bahwa benar penggunanya yang melakukan transaksi. Jadi dengan sistem ini, SeaBank akan mengirimkan kode OTP ke SMS ataupun email dari pengguna setiap pengguna melakukan suatu transaksi. Sistem informasi dari layanan SeaBank. Yang pertama itu pada layanan tabungan. Nasabah mempunyai pilihan untuk menabungkan saldo ke rekening tabungan SeaBank mereka, bisa menggunakan transfer bank, ATM, dan minimarket. Menggunakan aplikasi SeaBank, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi tabungan, termasuk transfer, tarik tunai, dan setor tunai. Bunga harian dihitung dan dibayarkan melalui rekening tabungan SeaBank. Besaran bunga tahunannya didapatkan di SeaBank yaitu sebesar 3,75%. Yang kedua yaitu deposito. Nah, nasabah jika ingin membuka rekening deposito, SeaBank diwajibkan minimal sebanyak 1 juta rupiah. Jika pilihan tenor yaitu 1, 3, dan 6 bulan, bunga bulanan dihitung akan dan dibayarkan atas deposito SeaBank. Suku bunga simpanan yang dilakukan dengan SeaBank saat ini adalah 6% per tahun untuk jangka waktu 1 bulan. Yang ketiga yaitu pada layanan transfer. SeaBank menawarkan layanan gratis untuk transfer gratis sebanyak 100 kali setiap bulannya. SeaBank memberikan layanan dan juga batasan bagi nasabahnya dengan sangat baik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu batasan biaya layanan. Nah, biaya pembukaan akun itu gratis, saldo awal minimum Rp0, saldo minimum per bulan Rp0, biaya penalti saldo atau fall below fee itu gratis, biaya administrasi gratis, biaya penutupan rekening gratis, biaya rekening dorman gratis, biaya transfer antar rekening SeaBank gratis, biaya transfer ke virtual akun SeaBank gratis, top up saldo ShopeePay gratis, transfer ke rekening bank lain atau RTOL dan SKN gratis 100 kali per bulan. Biaya transfer ke e-wallet gratis 100 kali per bulan. Yang kedua yaitu limit transaksi, yang dimana transfer ke rekening SeaBank lain minimal transaksi yaitu sebanyak Rp1 dan maksimal transaksi yaitu Rp500 juta. Transfer ke rekening bank lain minimal transfer Rp10.000, maksimal transfer Rp100 juta dan maksimal transfer transaksi per hari yaitu sebanyak 1 miliar. Terus transfer ke rekening bank lain minimal transaksi yaitu Rp10.000 dan maksimal transaksi yaitu Rp500 juta. Yang terakhir ini pada direct debit minimal transaksi yaitu Rp1, maksimal transaksi yaitu Rp3 juta dan maksimal transaksi per hari yaitu Rp3 juta. Nah, yang termasuk dalam sistem transaksi elektronik ada juga yang namanya itu Vintage. Nah, Vintage ini merupakan singkatan dari Financial Technology, yaitu suatu teknologi yang diterapkan pada bidang keuangan.
Vintage dapat diartikan sebagai inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan itu bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Sistem vintage ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online, tanpa perlu datang ke kantor cabang atau lembaga keuangan. Vintage memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama itu menggunakan teknologi. Nah, vintage ini menggunakan atau memakai teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Teknologi ini memungkinkan vintage untuk memberikan layanan lebih cepat, mudah, dan juga terjangkau. Yang kedua itu berbasis digital. Vintage berbasis digital sehingga dapat diakses oleh nasabah atau pengguna itu dari mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga itu fokus pada layanan. Vintage fokus pada layanan tertentu seperti pembayaran, pinjaman, ataupun investasi. Vintage juga memiliki beberapa keunggulan seperti lebih efisien, lebih mudah diakses, lebih terjangkau. Namun vintage juga memiliki beberapa tantangannya seperti keamanan. Pada faktor keamanan, vintage ini harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah atau penggunanya. Yang kedua itu pada faktor kepercayaan. Vintage harus membangun kepercayaan nasabah untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan tradisional. Berapa jenis transaksi elektronik yang dapat dilakukan di layanan vintage? Yang pertama itu transfer dana. Nasabah atau pengguna dapat melakukan transfer dana ke rekening bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu pembayaran tagihan. Pengguna dapat membayar tagihan seperti listrik, air, telepon, ataupun Wi-Fi. Yang ketiga yaitu pembelian pulsa dan paket data. Pengguna dapat membeli pulsa dan paket data secara langsung ataupun online. Terus yang keempat yaitu investasi. Pengguna dapat berinvestasi di produk-produk investasi seperti reksadana, saham secara online. Yang terakhir yaitu pinjaman. Pengguna dapat mengajukan pinjaman secara online. Transfer GoPay terdapat beberapa cara yang berfungsi untuk mempercepat transaksi dan melindungi data nasabah. Nasabah juga harus memilih untuk penerimanya dulu, lalu memasukkan jumlah nominal yang diinginkan saat pengirim uang. Sistem lalu akan mengkonfirmasi informasi pengguna untuk memastikan keamanan transaksi. Identitas nasabah juga dapat diverifikasi melalui PIN, sidik jari, atau tindakan keamanan lainnya yang telah mereka konfigurasi sebelumnya. Sistem akan menangani transaksi dengan memotong jumlah saldo pengirim dan menambahkan ke saldo penerima setelah tahap verifikasi selesai. Sistem GoPay akan menerima dan menyimpan informasi transaksi terkait transfer seperti gagal, jumlah, dan penerima untuk tujuan pelacakan dan riwayat transaksi. Agar proses transaksi berjalan sukses, sistem GoPay juga harus memastikan koneksi internet antara pengguna dan server GoPay stabil secara keseluruhan. Seluruh sistem dibangun dengan mempertimbangkan keamanan yang ketat untuk melindungi data nasabah dan membatasi akses. Untuk menjamin integritas dan keamanan informasi nasabah, semua data yang disimpan harus dienkripsi dan ditangani dengan sangat hati-hati. Layanan GoPay pembayaran mungkin yang pertama itu ada namanya QRIS. QRIS merupakan suatu cara yang mempermudah transaksi digital, di mana layanan ini juga didukung oleh GoPay Indonesia. Keuntungan menggunakan QRIS antara lain fleksibel, gampang, untung terus. QRIS GoPay bekerja dengan memungkinkan nasabah untuk memakai pembayaran dengan cepat dan efektif melalui kode QR. Langkah pertama bagi bisnis atau pedagang untuk mengembangkan kode QR termasuk rincian transaksinya, seperti jumlah pembayaran dan identitas pedagangnya. Pengguna GoPay membuka aplikasi GoPay dan melakukan pemindaian kode QR. Detail transaksi akan dikenali oleh aplikasi GoPay saat memindai kode QR. Sebelum mengonfirmasi transaksi, pengguna harus memeriksa apakah informasi yang ditampilkan akurat. Setelah semua proses terkonfirmasi, nasabah harus memasukkan PIN sebagai keamanan transaksi. Setelah transaksi diproses, dana dikirim dari rekening nasabah ke rekening merchant sesuai dengan data yang terdapat pada kode QR.
Sistem GoPay akan menyimpan data dan mencatat semua informasi transaksi, termasuk tanggal, jumlah, dan identitas pedagang untuk pelacakan dan riwayat. GoTagihan merupakan suatu layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan. Dengan fitur AutoPay, kamu nggak perlu khawatir kelupaan bayar tagihan bulanan karena tagihan bisa terbayar otomatis setiap bulannya. Keuntungan dari adanya GoTagihan mungkin ini ya, tersedia dimanapun, cepat dan mudah, aman dan nyaman, bisa bayar otomatis dengan fitur AutoPay. Nasabah ini pertama harus memilih tagihan mana yang ingin dibayar secara otomatis menggunakan aplikasi GoPay sebagai bagian dari fungsi AutoPay di GoTagihan. Nasabah lalu mengkonfigurasi pengaturan pembayaran otomatis, menentukan periode pembayaran dan sumber dana yang akan digunakan. Setelah konfigurasi selesai, nasabah juga harus memberikan persetujuan dan memenuhi pemeriksaan keamanan seperti memasukkan PIN atau memberikan sidik jari untuk mengkonfirmasi bahwa hanya mereka yang dapat menggunakan fungsi pembayaran otomatis. Sistem GoPay akan memakai saldo GoPay nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan secara otomatis pada tanggal interval yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti prosedur ini, tidak ada kemungkinan kehilangan pembayaran atau keterlambatan biaya karena pembayaran tagihan dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Sistem GoPay juga akan mencatat serta menyimpan seluruh informasi transaksi pembayaran termasuk tanggal, jumlah, dan data penagihan untuk riwayat transaksi dan penggunaan di masa mendatang. Setelah pembayaran otomatis melalui aplikasi GoPay berhasil diselesaikan, pengguna juga akan menerima notifikasi dan konfirmasi pembayaran. Sistem AutoPay menggunakan prioritas tinggi pada keamanan. Sebab itu, setiap tahapan prosedur mencakup verifikasi data dan enkripsi untuk menjaga informasi pengguna. Pengguna memiliki kendali penuh atas pengaturan pembayaran otomatis dan dapat dengan mudah untuk mengubah dan mengakhiri pembayaran otomatis sesuai kebutuhan kapan saja dan di mana saja. Layanan pinjaman pada GoPay. Yang pertama itu ada nama GoPay Pinjam. GoPay Pinjam merupakan suatu layanan pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna atau konsumen dari Gojek, terpilih dengan pengajuan yang mudah dan juga pencairan yang cepat. Konsumen GoPay Pinjam terjamin karena layanan ini merupakan bentuk kerjasama antara Gojek dan juga PT Kredit Pintar. Dan secara bertahap kerjasama akan dialihkan ke PT Mapan Global Reksa. Baik PT Kredit Pintar maupun PT Mapan Global Reksa sudah berizin dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. GoPay Pinjam menawarkan limit pinjaman hingga 15 juta. Juga memberikan kamu kenyamanan dalam memilih jangka waktu cicilan dengan berbagai pilihan yaitu 2, 3, dan juga 6 bulan. Nasabah harus mengajukan permohonan pinjaman menggunakan aplikasi GoPay agar fungsi pinjaman di GoPay dapat berfungsi. Setelah adanya pengajuan permohonan, GoPay akan melakukan evaluasi kredit dengan melihat riwayat penggunaan layanan oleh penggunanya. Nah, termasuk penggunaan sebelumnya dan riwayat transaksi. Evaluasi ini tuh digunakan untuk menentukan kelayakan nasabah atau pengguna untuk mendapatkan pinjaman serta jumlah maksimum yang dapat mereka peroleh. Nasabah yang dinyatakan memenuhi syarat akan diperlihatkan ketentuan pinjaman, yaitu seperti meliputi dari tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan juga yang harus dibayar. Ketentuan ini tuh harus diterima oleh si nasabah sebelum pinjaman dapat disetujui. Nah, saldo GoPay pengguna akan langsung menerima dana pinjaman yang kemudian dapat mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari nasabah peminjam. Pembayaran dilakukan secara dengan jadwal yang sudah ditentukan dan pada tanggal jatuh tempo. Nah, GoPay ini tuh sudah mengatur pembayarannya secara otomatis ya, menggunakan saldo GoPay. Jadi tuh jika saldo GoPay ada maka kan terpotong secara otomatis. Nasabah akan membayar biaya pinjaman yang terdiri dari jumlah tokoh pinjaman, biaya administrasi, dan bunga yang terhitung berdasarkan tarif yang disepakati. Melalui aplikasi GoPay,
si pengguna atau nasabah ini dapat melacak dan mengelola pinjaman mereka, serta memeriksa status pinjaman, mengatur pembayaran secara otomatis, dan juga melakukan pembayaran lebih awal jika mereka menginginkannya atau sudah memiliki uang untuk membayar tagihannya. Nah, GoPay juga tuh akan menyimpan informasi terkait pinjamannya sebagai dari catatan transaksi. Nah, penggunaan layanan termasuk jumlah pinjaman, jadwal pembayaran, dan persetujuan pernyataan dan keamanan data merupakan hal yang paling penting dan data sensitif. Pengguna atau nasabah itu akan dienkripsi untuk memastikan privasi dari penggunanya. Sistem dari GoPinjam atau GoPay pinjaman ini dimaksudkan untuk memberi pengguna akses yang lebih cepat ke banyak uang. Namun juga memerlukan jadwal pembayaran yang rutin untuk mencegah masalah keuangan yang tidak diinginkan. Pinjaman yang kedua dari GoPay itu ada juga yang namanya GoPay Later. GoPay Later merupakan suatu layanan beli sekarang dan bayar nanti yang disediakan oleh Gojek. Nah, layanan GoPay Later ini juga tuh bisa digunakan ya baik di ekosistem aplikasi Gojek maupun juga tuh merchant-nya yaitu Tokopedia. Nah, berbeda dengan GoPay yang merupakan dompet digital, GoPay Pay Later memberikan pinjaman kepada pembeli untuk melakukan suatu transaksi dan dibayarkan pada akhir bulan. Nah, untuk diketahui, fitur ini tuh hanya bisa dipakai bagi yang sudah berusia minimal tuh 21 tahun dan juga merupakan WNI yang memiliki KTP. Nah, ketika nasabah atau si penggunanya itu sudah menentukan barang atau layanan yang ingin mereka beli dari pedagang yang beroperasi dengan GoPay, nah fitur GoPay nanti itu akan berfungsi sebagai nasabah. Nasabah memiliki opsi GoPay Later. Saat menyelesaikan transaksi, sistem GoPay itu lalu akan mengevaluasi kredit pelanggan berdasarkan riwayat penggunaan layanan GoPay, termasuk aktivitas dari transaksi sebelumnya. Nah, kelayakan nasabah atau pengguna itu untuk menggunakan layanan GoPay Later, jika demikian jumlah pembeli maksimum ditentukan oleh evaluasi kredit ini. Nah, nasabah yang sudah memenuhi syarat lalu akan diperlihatkan suatu ketentuan dari pembayarannya. Ini tuh bisa mencakup dari batas waktu pembayarannya dan jumlah yang diperlukan. Nah, sebelum melakukan pembelian, nasabah juga tuh harus menerima ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, setelah menyetujuinya, maka pelanggan dapat mengambil produk atau layanan pesanan dari pedagang atau toko tanpa harus langsung melakukan pembayaran. Pembayaran seringkali dipotong dari saldo GoPay nasabah atau metode pembayaran lain yang telah diatur sebelumnya pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Nah, dan pembayaran tersebut tuh bersifat wajib dilakukan. Untuk mencatat transaksi sistem GoPay itu akan menyimpan transaksi termasuk detail dari pembayaran, tanggal jatuh tempo atau tanggal pembelian, data nasabah yang bersifat pribadi atau sensitif itu akan dienkripsi dengan aman untuk menjaga privasi nasabah atau penggunanya, karena keamanan data merupakan fokus utama dari GoPay ini. Nasabah itu tuh bisa memastikan juga sih pembayarannya dibayarkan tepat waktu dengan memeriksa status pembayaran GoPay Later, dan pengelolanya tuh akan menggunakan aplikasi GoPay. Nasabah juga tuh dapat meminta ya perpanjangan pembayaran jika mereka tuh memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pembayaran tagihan yang ada. Nah, sebelum menggunakan opsi GoPay Later, penting juga tuh untuk mengetahui sih kondisi dan biaya yang diperlukan, karena opsi ini tuh memberikan konsumen atau nasabah itu lebih banyak kebebasan saat berbelanja.
dan membantu pengelolaan uang. Payment gateway merupakan layanan yang memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dan e-wallet. Payment gateway bertindak sebagai perantara antara pedagang dan konsumen dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan aman. Sedangkan e-wallet merupakan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi online tanpa harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit. E-wallet dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa di toko online atau untuk mentransfer uang ke pengguna lain. Perbandingan antara payment gateway dan e-wallet mungkin yang pertama pada bagian fungsinya. Nah, pada payment gateway itu bertindak sebagai perantara antara pedagang dan pelanggan dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan aman. Sedangkan pada e-wallet menyediakan cara yang mudah dan nyaman bagi pengguna untuk melakukan transaksi online. Nah, yang kedua mungkin pada jenis pembayaran yang diterima. Nah, pada payment gateway yang pembayaran yang diterima yaitu kartu kredit, kartu debit, e-wallet, dan juga metode pembayaran lainnya. Sedangkan pada e-wallet, metode pembayaran yang diterima itu saldo e-wallet, kartu kredit, kartu debit, dan transfer bank. Nah, yang ketiga mungkin pada biayanya. Nah, pada payment gateway, merchant fee atau biaya yang dibebankan itu kepada pedagang untuk setiap transaksi. Sedangkan pada e-wallet, biaya transaksi yang dibebankan kepada pengguna itu untuk setiap transaksi. Dan biaya isi ulang atau biaya yang dibebankan kepada pengguna itu untuk setiap isi ulang saldo e-wallet. Nah, untuk yang terakhir mungkin pada bagian keamanan. Nah, payment gateway ini menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data pembayaran penggunanya. Sedangkan pada e-wallet ini menggunakan teknologi yang canggih juga untuk melindungi data penggunanya dan saldo e-walletnya. Sistem pengambilan pajak yang pertama itu self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pengambilan pajak yang paling umum diterapkan di Indonesia. Sistem ini tuh didasarkan pada asas bahwa wajib pajak adalah orang yang paling mengetahui kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak sendiri yang bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Wajib pajak dapat menggunakan formulir pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menghitung pajak terutangnya. Wajib pajak juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menghitung pajak terutangnya. Pajak yang terutang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Pajak yang terutang dapat dibayarkan secara tunai, melalui transfer bank, atau melalui m-banking. Nah, wajib pajak harus melaporkan pajak terutangnya dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. SPT tahunan harus disampaikan kepada KPP paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Yang kedua itu adalah Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pengambilan pajak yang diterapkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem ini didasarkan pada asas Fiskus atau petugas pajak yang menentukan besarnya pajak terutang. Fiskus atau petugas pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak. Yang ketiga yaitu Withholding Assessment System. Withholding Assessment System merupakan sistem pengambilan pajak yang diterapkan untuk pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak pertambahan nilai. Sistem ini didasarkan pada asas bahwa pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak dan wajib pajak. Pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak disebut pemotong pajak. Pemotong pajak ini wajib memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak. Pajak yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetorkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Wajib pajak yang menerima pembayaran yang telah dipotong pajak oleh pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan.
pengambilan pajak di Indonesia terus mengalami perkembangan yang salah satunya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengambilan pajak, yaitu dengan penerapan suatu teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang dapat membantu Fiskus untuk melakukan pemeriksaan pajak secara lebih cepat serta akurat. Nah, setelah dibahas mengenai sistem keuangan perpajakan, mungkin kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi dari salah satu platform perpajakan di Indonesia, yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, Signal atau Samsat Digital Nasional itu merupakan suatu aplikasi atau web yang berfungsi untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online dengan aman dan juga tuh pastinya mudah dan cepat. Nah, dengan aplikasi ini tuh si pemilik kendaraan bermotor itu bisa membayarkan kewajibannya di mana saja ya dan kapan saja gitu. Nah, nantinya tuh bukti pembayaran pajak kendaraan tersebut akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Terus pengumpulan data dari Signal. Nah, Signal ini tuh mengumpulkan data penggunanya untuk mengelola dan mempelajari dari penggunaan aplikasinya serta tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data yang Signal kumpulkan itu sebagai berikutnya. Yang pertama, mungkin Signal itu mengumpulkan data user atau pengguna untuk mengelola serta memperlancar dari penggunaan aplikasi atau webnya. Nah, serta tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data yang dikumpulkan dari pengguna atau user, mungkin yang pertama itu dari nomor identitas atau nomor KTP, terus nama pengguna, nomor ponsel, alamat email, foto pengguna, serta plat nomor kendaraan bermotornya. Yang kedua, mungkin yang dikumpulkan itu data yang diberikan secara mandiri dan sukarela pada aplikasi pada saat user atau pengguna itu menggunakan layanan dari Signal. Yang ketiga, mungkin data yang terekam pada saat si pengguna mencantumkan aplikasi tersebut, namun tidak terbatas pada mungkin yang pertama itu data lokasi asli dan perkiraan seperti IP address, lokasi, dan juga lainnya. Yang kedua itu data berupa waktu dari setiap aktivitas user, termasuk dari aktivitas pendaftaran, login, dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin yang ketiga itu dari perangkat data. Ini tuh bisa berbentuk perangkat yang digunakan untuk menggunakan aplikasi, termasuk dari model hardware-nya, sistem operasi ataupun versinya, perangkat lunak atau software-nya, nama file dan juga versinya, pilihan bahasa, pengenal perangkat unik, nomor seri informasi gerakan perangkat, dan atau informasi jaringan seluler. Nah, yang keempat mungkin catatan data atau log. Nah, di antara catatan data pada server yang menerima data seperti alamat IP address, tanggal, waktu akses, fitur aplikasi atau halaman yang dilihat, proses kerja aplikasi, dan aktivitas sistem lainnya. Proses pembayaran pajak kendaraan pada Signal ini dengan cara mengidentifikasi kendaraan dengan memasukkan plat nomor kendaraan untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan. Program kemudian akan menginformasikan kendaraan untuk menentukan jumlah pajak dan memberikan sejumlah alternatif pembayaran. Signal ini memvalidasi transaksi beserta jumlah pajak dan tanggal jatuh tempo. Setelah pemilik kendaraan memilih opsi pembayaran dan memasukkan informasi pembayaran, setelah konfirmasi, pemilik kendaraan dapat menyelesaikan pembayaran melalui mekanisme pembayaran aman pada aplikasi. Pemilik kendaraan akan menerima bukti pembayaran digital serta transaksi berhasil yang dapat mereka simpan atau cetak. Status pajak kendaraan terupdate secara otomatis dan data transaksi disimpan secara rahasia dalam sistem database yang terenkripsi. Di dalam sistem transaksi elektronik juga itu terdapat sistem transaksi peminjaman yang berbasis elektronik ya, seperti peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu itu yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan suatu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman atau lender dan menerima pinjaman borrower tanpa melalui lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Peer-to-peer lending memanfaatkan teknologi informasi untuk
untuk mempertemukan lender dan borrower. Pada peer-to-peer lending, lender dapat meminjamkan uangnya kepada borrower dengan berbagai tujuan seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau keperluan lainnya. Borrower juga dapat mengajukan pinjaman dengan berbagai tenor dan juga bunga yang disesuaikan dengan kemampuan borrower masing-masing. Cara kerja peer-to-peer lending secara umum itu sebagai berikut. Yang pertama itu lender atau mendaftarkan diri dan menyetorkan uangnya ke platform peer-to-peer lending. Selanjutnya, borrower akan mengajukan pinjaman dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan. Yang ketiga itu platform peer-to-peer lending akan melakukan analisis terhadap profil lender dan borrower untuk menentukan kelayakan pinjaman. Yang keempat itu jika pinjaman disetujui, maka platform peer-to-peer lending akan mentransfer uang pinjaman ke rekening borrower. Yang kelima yaitu borrower akan menyicil pinjaman kepada platform peer-to-peer lending itu secara berkala. Peer-to-peer lending memiliki beberapa keunggulan seperti proses pengajuan pinjaman yang cepat dan mudah, bunga pinjaman yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, dan terakhir mungkin peminjam dapat mengajukan pinjaman dengan berbagai tenor dan bunga yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Namun, peer-to-peer lending juga memiliki beberapa resiko seperti resiko gagal bayar dari borrower, resiko penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk mengurangi resiko tersebut, lender dan borrower harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi peer-to-peer lending. Lender harus memastikan bahwa borrower itu memiliki profil keuangan yang cukup baik dan memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya. Borrower juga harus memastikan bahwa platform peer-to-peer lending yang dipilih terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peer-to-peer lending merupakan salah satu alternatif layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Peer-to-peer lending juga dapat menjadi solusi bagi lender yang ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan bagi borrower yang membutuhkan pinjaman dengan proses yang cepat dan juga mudah. Membahas mengenai sistem keuangan berbasis pinjaman yaitu peer-to-peer lending, kali ini saya akan membahas salah satu platform peer-to-peer lending yaitu Modalku. Nah, Modalku ini merupakan suatu platform pendanaan digital bagi UMKM berbasis teknologi finansial di Indonesia. Modalku juga menghubungkan UMKM berpotensi dan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membentuk dunia keuangan yang lebih inklusif lagi. Layanan pada Modalku itu yang pertama ada modal usaha UKM. Nah, modal usaha UKM juga itu terdiri dari berbagai bidang ya. Yang pertama itu dari pendanaan faktur kerja, pendanaan berjangka, dan pendanaan LKPP. Yang kedua itu ada pendanaan modal UMKM, dan yang ketiga itu ada kredit digital. Nah, kredit digital sendiri itu merupakan suatu fitur pada Modalku yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman untuk pembelian barang dan jasa di beberapa mitra merchant. Kredit digital ini memiliki bunga yang lebih rendah daripada pinjaman modal usaha. Cara kerja Modalku untuk UKM. Nah, UKM yang membutuhkan modal usaha dapat mengajukan pinjaman di aplikasi Modalku. Proses pengajuan pinjaman di Modalku ini terjadi beberapa tahap ya. Yaitu yang pertama itu pengajuan pinjaman, yang tahap kedua itu verifikasi. Nah, tahap ketiga yaitu adanya penilaian. Cara kerja Modalku untuk investor. Nah, investor yang ingin berinvestasi di UMKM yang terdaftar sebagai investor di aplikasi Modalku sendiri itu prosesnya tuh terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama mungkin itu dari registrasi, kedua itu verifikasi, yang ketiga itu pembukaan rekening, yang keempat melakukan investasi, dan yang kelima itu pembayaran pinjaman. Kita membahas mengenai peer-to-peer lending, maka selanjutnya akan saya bahas mengenai crowdfunding. Crowdfunding sendiri itu merupakan suatu praktik penggalangan dana dari banyak orang untuk membiayai suatu produk dan usaha. Praktik ini sudah sejak lama namun baru berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Crowdfunding di Indonesia sendiri itu sudah berkembang pesat ya. Pada tahun 2023 ini terdapat lebih dari 50 platform crowdfunding yang beroperasi di Indonesia.
Platform-platform tersebut telah berhasil menggalang dana hingga miliaran rupiah untuk berbagai proyek ataupun usaha. Crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan penggalangan dananya, yaitu yang pertama itu crowdfunding donasi. Crowdfunding donasi dipakai untuk membiayai proyek atau usaha yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Contohnya itu Kitabisa, Ambar Foundation, dan Kitabisa.com. Yang kedua itu crowdfunding hadiah. Crowdfunding hadiah digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang menawarkan hadiah atau keuntungan kepada pemberi dana. Contohnya yaitu Kickstarter, Indiegogo, dan Tokopedia. Yang ketiga yaitu crowdfunding saham. Crowdfunding saham digunakan untuk membiayai proyek atau usaha dengan menjual saham kepada pemberi dana. Contohnya itu Equity Crowdfunding Indonesia atau ECVI dan Investri. Yang keempat yaitu crowdfunding pinjaman. Crowdfunding pinjaman digunakan untuk membiayai proyek-proyek atau usaha yang memberikan pinjaman kepada pemberi dana. Contohnya yaitu Akseleran, Crowdu, dan Danamas. Crowdfunding memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat memperluas akses pendanaan. Crowdfunding memungkinkan proyek atau usaha untuk mendapatkan pendanaan dari banyak orang, sehingga dapat memperluas akses pendanaan. Kedua yaitu membangun komunitas. Crowdfunding dapat membangun komunitas yang mendukung proyek atau usaha. Yang terakhir mungkin meningkatkan transparansi. Crowdfunding dapat meningkatkan transparansi proyek atau usaha karena pemberi dana dapat melihat secara langsung bagaimana dananya digunakan. Namun, crowdfunding juga memiliki beberapa resiko, antara lain resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar ini terjadi jika proyek atau usaha yang didanai tidak berhasil. Yang kedua yaitu resiko penipuan. Resiko penipuan ini terjadi jika proyek atau usaha yang didanai merupakan penipuan. Yang ketiga yaitu resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Resiko ini terjadi jika proyek atau usaha yang didanai menggunakan mata uang asing. Kita membahas mengenai sistem keuangan crowdfunding. Next, saya akan membahas mengenai salah satu platform crowdfunding yaitu Kitabisa.com. Nah, Kitabisa.com sendiri itu merupakan suatu platform untuk penggalangan dana dan berdonasi yang berbasis secara online atau dikenal dengan platform crowdfunding berbasis donasi. Saat ini Kitabisa.com itu merupakan platform terpercaya nomor 1 di Indonesia dengan memfasilitasi 1,5 juta transaksi donasi setiap bulannya dan lebih dari 100.000 galangan dana. Berdiri sejak tahun 2013, Kitabisa.com berawal dari sebuah gerakan Kita Bisa diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Al-Fatih Timur. Dengan menggandeng teman-temannya, Kita Bisa mulai diakses secara online pada tahun 2014 dengan domain awal yaitu kitabisa.id. Layanan dari Kitabisa.com mungkin yang pertama itu galang dana, yang kedua fitur donasi, yang ketiga itu fitur komunitas, yang keempat itu fitur kantong donasi, yang kelima itu fitur zakat, yang keenam itu fitur wakaf, yang ketujuh itu fitur kurban. Dibahas mengenai sistem keuangan berbasis pinjaman dan pendanaan. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan berbasis investasi. Nah, investasi sendiri itu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan sejumlah dana atau aset dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, keuntungan yang dimaksud tuh bisa berupa keuntungan finansial seperti peningkatan nilai jual aset, pendapatan berupa dividen atau bunga, atau manfaat non finansial seperti dari keamanan, kenyamanan, ataupun gengsi. Berdasarkan aset yang diinvestasikan, investasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu investasi saham. Investasi saham merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli saham suatu perusahaan. Investasi obligasi merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli obligasi perusahaan atau pemerintah. Investasi properti merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli properti baik rumah, tanah, ataupun bangunan. Investasi emas merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli kumpulan emas. Yang terakhir yaitu investasi reksadana. Investasi ini merupakan investasi yang dipakai dengan membeli unit penyertaan reksadana.
investasi pasti memiliki resikonya masing-masing. Resiko investasi itu bisa diartikan sebagai kemungkinan terjadi kerugian dalam investasi. Resiko investasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, atau perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami resiko investasi sebelum melakukan investasi. Juga harus melakukan diverifikasi investasi untuk mengurangi resiko dari investasi tersebut.